Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yesi Handayani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 PGSD Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai topik 5, yaitu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada GPD. Mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan sebagai scaffolding pada GPD yang dapat membantu kita menjalankan peran sebagai pendidikan dengan lebih baik. Istilah aktivitas belajar mengacu pada beragam praktik pendidikan yang konsisten dengan teori konstruktivis. Filsuf pendidikan yaitu John Dewey dan psikologi perkembangan Lev Vygotsky, Jean Piaget, dan Jerome Bruner mengusulkan bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuan dan bahwa pengetahuan ini dibangun dalam konteks sosial. Dengan demikian, siswalah yang menetapkan tujuan, mencari cara dan metode untuk mencapainya, dan terlibat dalam pengendalian diri dan evaluasi diri atas pencapaian yang dihasilkan. Nah, selanjutnya tentang visi baru tentang zona perkembangan proksimal. Di zona perkembangan proksimal ini sering didefinisikan sebagai rentang potensi belajar individu. Kemampuan potensial ini melebihi kemampuan aktual individu ketika belajar difasilitasi oleh seseorang yang lebih ahli. Dengan bantuan dari pasangan yang berpengetahuan, seorang anak dapat tampil pada tingkat yang lebih tinggi daripada ketika bertindak tanpa bantuan. Kegiatan belajar sebagai perancang untuk pengembangan kemampuan reflektif. Kegiatan belajar mengerahkan perkembangan anak sekolah dasar ke arah kemampuan reflektif, tidak mewakili apa yang terjadi secara alami. Sebaliknya, keadaan ini adalah produk dari niat yang dinyatakan oleh para pendidik yang menganggap penting untuk meregangkan GPD anak-anak sekolah dasar menuju kecerdasan reflektif. Memilih lintasan perkembangan, pilihan yang dibuat oleh masyarakat dewasa untuk anak-anak, selalu berarti secara bersamaan menolak skenario perkembangan lainnya. Oleh karena itu, kita harus secara eksplisit mengidentifikasi kemampuan mana yang dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran dan mana yang tidak. Kemudian kita lanjut ke isi kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bagaimana pendidik mendapat manfaat dari memperkenalkan siswa ke bidang pengetahuan baru melalui konsep yang paling umum. Pertama, setiap unit baru dibangun secara sistematis berdasarkan pengetahuan awal siswa. Kemudian yang kedua, yaitu setiap fakta konkret yang dilihat oleh peserta didik melalui konsep ini sebagai. Nah, sekarang kita berlanjut ke dari kooperatif ke bentuk individual dari kegiatan belajar. Ada pertama yaitu mandiri namun tidak sendiri, kedua isi dan bentuk interaksi, ketiga klarifikasi bentuk dasar interaksi anak dewasa, kemudian keempat perbedaan imitasi dan kerjasama belajar, kelima yaitu kerjasama dengan teman sebaya sebagai syarat yang diperlukan untuk pengembangan kemampuan reflektif. Kemudian yang terakhir yaitu 3 kondisi yang diperlukan untuk memunculkan inisiatif siswa dalam merumuskan hipotesis. Yaitu pertama, cara khusus untuk memperkenalkan materi pelajaran, kedua yaitu cara non-imitatif khusus untuk berinteraksi dengan orang dewasa, dan ketiga cara interaksi posisional khusus dengan rekan-rekan yang dijamin oleh kerjasama yang membantu mendistribusikan berbagai sudut pandang tentang masalah yang sedang didiskusikan di antara para peserta dan membantu mengkoordinasikan sudut pandang yang dihasilkan oleh kelompok. Nah, demikianlah topik 5 telah saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.